Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'una biha wa dzurul ladzina yulhidu fi asma'ihi sayudzawna ma kanu ya'malun. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang diberikan kepada kita sehingga pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa mencari ilmu Allah dalam suatu majelis PPA. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu hal apa dinamakan syafaat dunia dan akhirat, diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mengerti tentang ya Allah, ya Rahman. Kita mohon pada Allah, ya Rahim. Dengan asma-asma Allah yang dikumpulkan menjadi Asmaul Husna. Asma-asma Allah atau disebut dengan menyebutnya Asmaul Husna ini bermanfaat bagi urusan dunia, urusan agama, dan urusan akhirat. Dan zikirnya dinamakan kumpulan kebaikan-kebaikan, kunci-kunci keberkahan, dan singkatnya kejelasannya tidaklah kesulitan yang ditekuni dengan Asmaul Husna ini, melainkan Allah lapangkan kesulitan. Tidaklah hutang, melainkan Allah tunaikan hutangnya. Tidaklah kekalahan, melainkan Allah akan menolongnya. Tidak orang yang dizalimi, melainkan Allah dikembalikan kezalimannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalim. Tidaklah orang yang sesat, melainkan Allah beri petunjuk dengan tidaknya, dengan kesesatan itu. Tidaklah orang yang sakit, melainkan Allah sembuhkan dari sakitnya ini. Ini adalah kekuatan daripada Asmaul Husna itu sendiri. Maka dari itu disebutkan di sini dengan ayat Allah dalam Al-Araf 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi, dan Allah memiliki Asmaul Husna, asma atau nama-nama baik Allah. Fad'uhu, maka bermohonlah kepadanya biha, dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi dengan Asmaul Husna ini kita harus sebut untuk memohon kepada Allah, kita muliakan. Misalkan, ya Allah yang berikanlah aku rezeki, ya Allah yang Maha Razak, ya Fatah, ya Razak, berikanlah kami rezeki. Ini kita mohon kesemurahan dari Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita mohon kekuatan. Ya Allah, ya Latif. Banyak sekali dengan asma-asma Allah. Waduru, dan tinggalkan alladzina, orang-orang yang yudkhiluna, yang menyalahartikan. Jadi yulkhiduna, menyalahartikan fi asma'ihi, nama-namanya. Ada orang-orang yang menyalahartikan dengan asma-asma Allah. Mereka ini kaulah orang yang dihinggapi iblis. Mereka ini yang menyalakan asma-asma dengan membuat suatu rajah-rajah yang sifatnya seperti apa yang Allah tolak, yang itu sifatnya memuliakan atau menyembah berhala, menyembah iblis. Artinya apa? Percaya dengan kekuatan selain Allah. Ini merupakan suatu hal yang Allah laknat, Allah benci. Jadi penting banget untuk kita bisa tekuni, penting banget untuk bisa kita mengerti tentang apa yang dinamakan Asmaul Husna ini. Sayudzawna, mereka kelak akan mendapatkan balasan ma, apa yang kanu ya'malun, yang telah mereka kerjakan. Jadi mereka
yang sedang dalam asiknya menyebut asma Allah disalahgunakan untuk kepentingan yang lain, yang tujuannya adalah keduniawian semata, maka Allah akan mengutuk orang-orang ini. Akan nantikan mereka itu nanti di alam kelanggengan. Kembali ke topik tentang Asmaul Husna ini sendiri. Jadi manfaat daripada Asmaul Husna ini, jadi keutamaan di dalam kita membaca Asmaul Husna ini adalah satu. Pertama adalah doa kita dikabulkan. Berdoa sembari menyebut nama Allah dalam Asmaul Husna akan mendapatkan keutamaan yang lebih, dan hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam suatu Al-A'raf tadi, yaitu tentang Asmaul Husna. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan doa-doa kita. Sebutkan walillahi asmaul husna fad'u biha wa darul ladzina yudhidu fi asma'ihi sayudzawna ma kanu ya'malun. Yang kedua, keutamaan Asmaul Husna ini ialah dijamin masuk surga. Maka ingat ini, yang kedua ini penting sekali. Kalau antum tidak ingin mendapatkan siksa dalam kubur, kalau antum tidak ingin menyiksa, dapatkan apa? Panasnya api dalam kubur, maka hafalkan Asmaul Husna ini. Disebutkan dalam suatu hadis, barang siapa, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, yaitu Asmaul Husna. 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya, ia akan masuk surga. Bahkan riwayat lain mengatakan barang siapa yang hafal dengan Asmaul Husna ini, 99 ini, tiap hari diamalkan, dibaca sekali, maka Allah akan jauhkan dari api neraka. Api neraka tidak mau menyentuh kulit kita. Bagaimana ujian Asmaul Husna ini? Ya Allah, wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Khalik, Ya Barik, Ya Musyawir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahab, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Ali, Ya Qabid, Ya Bashir, Ya Hafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudhir, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Adib, Ya Ghafur, Ya Sakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Wajib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matinu, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muqsi, Ya Mudhiyu, Mayuhi, Ya Mumin, Ya Hayu, Ya Qayyub, Ya Majid, Ya Wajid, Ya Wahid, Ya Akhad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqatib, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Maliku Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsid, Ya Jami, Ya Khani, Ya Mukhni, Ya Mani, Ya Dharu, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Bati, Ya Baki, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur. 99. Antum harus hafal. Mereka yang jebolan pondok pesantren diwajibkan untuk hafal. Karena pentingnya ini merupakan suatu didikan yang bagus, akidah dan syariat yang bagus. Agar nanti tidak mendapatkan atau api neraka, atau kita dijamin masuk surga. Ini jaminan Allah. Maka begitu pentingnya, yaitu yang kedua, kita jamin atau dimasukkan dalam surga Allah apabila kita hafal Asmaul Husna. Ini harus sering dihafalin. Tiap hari kalau perlu 3 kali, 4 kali dihafalin. Caranya gimana Ustaz? Dihafal setiap hari lah, hafal 3 terus sampai 99. Yang ketiga, lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastilah kita akan lebih mengenal sifat-sifat dan nama-nama Allah. Katanya kalau kita nggak kenal nggak sayang.
Sama dengan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak kenal nama Allah, bagaimana Allah sayang dengan kita? Ketika kita sayang atau kenal dengan nama Allah, mulai dari Ya Bari, Ya Syawir, Ya Ghafar, Ya Qahar, semua kita tahu, maka Allah akan kenal dengan kita. Allah akan sayang kepada kita. Hai si fulan yang hafal nama-namaku, yang hafal 99 namaku. Hanya penting buat kita. Penting buat kita benar-benar pelajari, benar-benar kita bisa hafalkan. Maka didikkan, ajarkan pada anak-anak kita di waktu usia masih kecil. Kenapa? Agar kita nanti diselamatkan dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat, meneguhkan iman. Jadi jika kamu mengamalkan Asmaul Husna ini dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan, sesungguhnya kamu akan semakin menyadari kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal inilah yang membuat kita semakin taat dan semakin taat kepada Allah dalam menjalankan suatu perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ketika kita sebut asma-asma Allah, maka akan bertambah iman kita. Maka akan bertambah suatu mukjizat buat kita. Apa itu mukjizatnya? Yaitu kita dekat sama Allah. Makrifat kita dekat sama Allah. Kita akan kenal dengan Allah secara dekat. Inilah manfaat dan fadilahnya Asmaul Husna. Banyak sekali. Mungkin kalau kita bahas tidak habis-habis. Yang kelima, teringat akan dosa. Dengan senantiasa mengamalkan Asmaul Husna, setiap muslim akan teringat akan dosa-dosa yang dimiliki. Dosa-dosa tersebut tentu tidak akan terhapus sebelum Allah memberikan ampunan atau maghfirah kepada kita semua. Bagaimana kita diberikan ampunan? Maka yang kita utamakan adalah perbanyak istighfar. Karena ada 4 keutamaan daripada istighfar yang kita bahas kemarin. Ketika orang rajin beristighfar, maka akan mendapatkan as-sabirina, kesabaran yang luar biasa. As-shadiqina, kejujuran yang luar biasa, sehingga dijauhkan dengan fitnah dunia, fitnah akhirat. Wal khanitina, yaitu kekhusyuan, khusyuk dalam kita menjalankan ibadah Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah. Wal mukhinin, dan harta kita dijamin kecukupan, diberikan rezeki berlimpah. Ya Allah yang Maha Razak, berikanlah kami rezeki. Otomatis kita menyebut asma Allah. Makanya penting sekali ketika kita bicara tentang Asmaul Husna. Yang keenam, memberikan rasa aman buat kita. Rasa aman di sini sesungguhnya sudah tercantum dalam 99 nama Allah. Bahwa salah satu sifat besar Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pelindung. Dan hanya kepada Allah lah seorang muslim meminta pertolongan dan perlindungan. Sebagaimana disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, mintalah tolong kepadaku, bukan pada yang lain. Meskipun yang lain itu instan, minta tolong kepadaku, kepada Allah. Allah tidak akan memberikan cara instan, tapi Allah akan memberikan suatu kelanggengan. Beda sekali, ini diingat. Ingat, diperhatikan. Ketika kita minta yang instan selain Allah, langsung diberikan seketika, tapi tidak langgeng. Ketika kita minta sama Allah, perlu dicoba kesabarannya, tetapi langgeng dunia juga akhirat. Sedangkan waktu akhirat itu waktunya lama dan panjang sekali. Dunia sementara. Fata Morgana. Minta instan sekarang minta langsung dikasih kekayaan luar biasa. Tetapi perjanjiannya bagaimana? Ada perjanjian. Perjanjiannya apa? Antum diajak sebagai apa? Tumbal-tumbal dan begundal-begundal iblis. Kenapa? Antum harus nyembah iblis. Kenapa? Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Begitu setelah mati langsung diambil dia. Karena apa? Karena jamaahnya iblis. Dibawa apa namakan? Thariqun nari jahannam. Jalan menuju neraka. Mau apa enggak kita? Enggak mau. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Marilah, kalau kita sudah tahu dengan manfaat dan keutamaan daripada Asmaul Husna ini, mari mulai sekarang
berusahalah untuk menghafal. Agar apa? Agar kita dijamin oleh Allah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar api neraka tidak bisa menyentuh kita. Karena hukumnya haram menyentuh orang yang hafal Asmaul Husna. Salah satu riwayat mengatakan api neraka akan haram menyentuh atau membakar orang yang hafal Asmaul Husna. Semoga ini bermanfaat buat kita dan kita jadikan sebagai hamba Allah yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.